Gitu ya. Jadi di presentasi ini nanti saya harap tidak main-main, harus serius seperti seriusnya kalian mendengarkan penjelasan materi perkuliahan saya saat ini. Gitu ya. Nggak boleh ada main-main ya, karena ini ujian akhir semester. Dari sikap, dari pengetahuan, keterampilan umum dan khusus yang kalian buat nanti yang kalian lakukan itu menjadi penilaian, ya. Pastilah objektif nilainya, bukan subjektif. Karena itu nanti hasil diskusi kita, sharing, tanya jawab. Kemudian kalian nanti kan sudah tahu, loh kelompok satu itu kan agak-agak gimana, Miss? Kok bisa nilainya dapat bagus gitu ya kan? Padahal mereka sepele, tidak bertanggung jawab. Nah itu bisa kita bertanggung jawab bersama, gitu ya. Saya paling demen kalau misalnya ada orang yang komplain, yang protes terhadap atau kritis terhadap nilai seseorang, dia kan begini, Miss, dia kan begini. Mau dia WA saya atau mau diskusi secara di dalam form, it's okay, saya terima, ya. Tapi harus memiliki alasan dan bukti yang akurat. Oke? Demikian, yuk, lihat yuk. Biar... Baiklah teman-teman, kita akan memulai presentasi kita pada pagi hari ini. Yang mau presentasi pertama boleh kelompok berapa? Belum siap mental itu, dengan bicaranya. Selamat pagi Miss, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Pagi. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya cara membuat seruling Batak Toba. Kita masuk ke sejarah dulu ya. Pada zaman dahulunya suling ini dimainkan sebagai musik tunggal saja atau sebagai pengganti keheningan yang dimainkan di pengembalaan, di sawah sebagai mengganti keheningan. Dan seiring berjalannya waktu, suling mulai digunakan dalam ensemble musik tradisional Batak yang dikenal sebagai uning-uningan. Mulai dari tahun 1920-an hingga 1970-an dan sampai sekarang. Suling berperan sebagai pembawa melodi utama maupun melodi variatif dalam pertunjukan musik tersebut. Dalam uning-uningan, suling dipadukan dengan berbagai instrumen lain seperti taganing, garantung, dan hasabi. Yang biasanya dimainkan pada upacara adat atau ritual penting masyarakat Batak Toba. Kita masuk ke ciri khas suara. Suling memiliki 7 lubang nada. Kita masuk ke ciri khas suara. Suling memiliki 7 lubang. 1 lubang tiup yang digunakan untuk meniup udara, 6 lubang nada untuk menghasilkan melodi, serta 1 lubang tambahan yang terletak di antara lubang tiup dan lubang nada. Lubang tambahan ini ditutup dengan kertas tipis yang berfungsi untuk menciptakan warna bunyi khas, menjadikannya berbeda dari seruling tradisional lainnya. Cara memainkan suling adalah dengan meniup dari samping atau seatward flute, yang dimana bibir pemain ditempatkan secara horizontal pada pinggiran lubang tiup. Bambu yang digunakan sebagai bahan utama dipilih secara khusus dan dibentuk dengan teknik yang khas oleh pengrajin tradisional. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan seruling memerlukan keterampilan dan ketelitian tinggi untuk memastikan alat musik ini dapat menghasilkan nada yang tepat. Organologi. Kita masuk ke bagian organologi. Seruling ini pada awalnya terbuat dari bambu yang dinamakan bambu suling. Seiring berjalannya waktu, suling ini banyak terbuat dari pipa paralon. Suling memiliki 7 lubang, diantaranya 1 lubang tiup dan 6 lagi 1 lubang nada. Dan nada yang terdapat pada seruling tersebut mulai dari nada do rendah sampai nada do tinggi. Suling ini juga memiliki 2 oktav nada.
Kita masuk ke teknik pembuatan seruling tersebut. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil bambu dari hutan, lalu dijemur hingga kering sempurna. Setelah bambu kering, bambu tersebut diukur dari pangkal kepala agar dapat menentukan lubang pertama atau lubang tiup. Setelah lubang tiup sudah dapat ditentukan, lalu lingkaran lubang pertama itu diukur lagi 2 kali melingkar menggunakan tali plastik agar dapat menentukan jarak lubang tiupan ke lubang nada. Setelah dapat menghasilkan hasilnya, lalu tali lingkaran itu dibagi menjadi 5 agar menentukan jarak lubang pertama ke lubang 1, 2, 3 sampai lubang 6. Setelah lubang nada itu sudah ditentukan, tali lingkaran kedua itu dibagi 2 agar dapat menentukan lubang udara atau lubang terakhir, jarak terakhir. Alat yang digunakan melubangi seruling tersebut umumnya menggunakan besi yang dipanaskan hingga benar-benar panas. Setelah besi dibakar hingga merah, lalu diletakkan di titik lubang yang sudah ditentukan, dan begitulah diulangi sampai semua lubang selesai. Terima kasih, sekian presentasi materi tentang teknik pembuatan. Ini adalah link yang saya gunakan untuk mencari dokumen tersebut. Kita masuk ke video pembuatan serulingnya Miss dan kawan-kawan semuanya. Pembuatannya Bisa di zoom bang? dilakukan ditunjukkan. Perlu saya lihat yang sebelah. Inilah proses pembuatan bambunya, suling bambunya kawan-kawan. Sudah habis 1 kompor benar, satu. Iya Miss, habis 1 tahun. Besinya dapat dari mana bang? Besinya kena corong dari apa? Dari bengkel. Agak di depan kos Miss. Di sini ada menggunakan 2 tabung karena tabung 1 sudah habis pinjam tabung tetangga kos. Oh. Namanya juga perjuangan ya. Iya. Megang besinya pun waktu semalam panas ini besinya. Kenapa nggak pakai alat sarung tangan bang? Biar nampak capeknya Miss. Berarti bukan salah kami juga kan bang? Berarti Jerry masak sendiri di kos ya? Iya Miss. Oh, jadi chat. Berarti tipe-tipe orang sukses ini. Wah, ini ya Allah. Kalau laki-laki yang pintar sudah masak sendiri, bisa sukses ya. Lubang diameternya itu berbeda ya bang? Dari lubang pertama ke lubang ke-6 Miss sama Miss jarak ini. Yang pertama itu. Belum mengambil. Tiup. Lubang nada pertama ke lubang itu sama jarak ini. Ini sambil diskusi aja ya, Cer. Tapi saya dapat info itu kan lubang itu kan harus berbeda tuh diameternya supaya bisa menghasilkan berbeda nada larasnya. Enggak Miss, Enggak juga. sama Miss. Kalau berbeda besar lubangnya fals dia Miss. Oh. Ada berapa lubang kan ya? Benar Miss. Sambil pengerjaan begini ada nggak pertanyaan dari kawan-kawan? Silakan. Silakan. Ya. Untuk ukuran lubangnya itu ada apanya enggak? Maksudnya luas lubang dari diameter lubangnya itu sama enggak? Dari yang untuk ditiup sama yang di apa? Nadanya.
Tidak dikurangi dong bang. Allah. Terima kasih pertanyaannya bang. Kalau untuk lubang tiup ke lubang nada dia bang berbeda bang. Kalau lubang tiup itu cenderung lebih besar. Itu yang membuat ukurannya apa? Tadi kan di dokumen saya sudah saya jelaskan bang. Yang pertama ini kan kita ngambil lubang pertama, kita ambil dari kepala ini bang, Oh. jarak ini ke sini. Lalu kita lubang di sini, setelah dilubang, kita ambil lingkaran 2 kali melingkar, kita ukur dari sini ke sini, dari jarak lubang tiup ke lubang nada pertama. Setelah itu kita ukur lagi jarak ini ke jarak sini, sama dia bang, tapi jarak lingkaran tadi lagi dibagi menjadi 5, lalu inilah hasilnya Oh, oke. Terima dibagi kasih. 5. Oke bang. Ada lagi? Oh, Coba, Bang. ada tadi. Oh. Iya. Ayo bang. Yang kau bilang tutup dipakai kertas di mana? Mana kertas? Iya. Oh, yang dikatakan dia di sini posisinya, tapi untuk ini tidak saya buat karena menurut saya itu tidak terlalu apalah, tidak terlalu perlu. Bisa juga perlu untuk menyuruh sendiri-sendiri, tapi ini yang untuk gabungan ensemble dia tidak perlu dibuat begitu. Untuk mengambil jaraknya itu dari mana dia? Jarak untuk mengambil lubang sini kan bang, kan dari yang 2 kali dilingkar tadi itulah dibagi menjadi 2. Itulah diletakkan ke tengah, baru yang titik di tengah itulah dilubangi bang. Oke, terima kasih. Dan lubang yang di tengah itu tidak sebesar lubang ini, lubang nada dan lubang tiup, agak lebih kecil dia bang. Itu diambil dari mana ukuran lubangnya? Makanya kamu bilang tadi itu dengar itu. Kita melihat apanya bang? Kita sesuaikan bang dari lubang nada dan lubang tiup. Memang lebih pertama lebih besar lubang tiup, dan kedua lubang nada, dan ketiga agak lebih kecil dia lubang yang di tengah. Lubang variasinya bang. Oke, terima kasih. Jer. Ada lagi? Miss. Oke. Jadi yang dijelaskan Jerry tadi dari pengambilan bambunya itu harus dari hutan. Iya, iya. Jelaskan. Nah, ini kan bambunya relatif susah dicari. Di kampung kami memang sudah banyak saya temukan, bukan hanya di kampung saya, di daerah sekitar juga, tidak harus dari hutan. Soalnya ini bambu tumbuh di daerah dingin dan gelap dan di samping jurang yang ada airnya, biar lebih cepat menyerap. Saya mau kasih Iya. pendapat juga, karena di kampung kami itu cuaca panas. Di belakang rumah saya itu ada bambunya juga. Betul bambu. Seperti ini. Iya. Apakah dia harus dari hutan juga? Kan banyak bambu yang di kampung-kampung juga gitu. Kan menurut saya di kampung saya sendiri nih yang saya alami, bambu yang ada juga seperti bambu ini, tapi bukan bambu seruling dia namanya, bambu kuning. Apakah itu yang Bukan bambu kuning. Memang bisa jadi sulit juga yang dipakai-pakai di universitas. Bisa. berarti Berarti itu yang harus dari hutan itu enggak harus ya. Opsional. Tidak berarti. sebenarnya bisa kita katakan nggak harus opsional, tapi lebih berkualitas yang di pinggir air lah, yang biar lebih cepat. Kan utamanya bambu tumbuh di pinggir air nih, biar lebih bagus kualitasnya, begitulah. Itulah kriteria ini ya. Nah, lanjut lagi. Tadi ada do re mi fa sol la si do. Tolong dulu Bang. Ups. Iya. Di mana do-nya, di mana re-nya? Yang pertama do ini kan ditutup semua. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan do ditutup apa? Coba saya ambilkan Mulai dari sedikit. do seperti yang kamu jelaskan tadi, Jer, dari do rendah sampai do oktav. Oh ini dia, dari do rendah dan do oktav. Iya. Kita bisa saja mengambilkan ini do tinggi, kalau nada oktav bisa juga ditutup dengan ini, tapi dengan tiupan yang lebih keras. Yeay. Mainkan satu lagu. Satu lagi. Lanjut sepak bola. Kita memainkan musik tradisional saja. Diam, jangan merusak.
dan memainkan lagu tradisional yang berjudul Sanyang Naga Laut. Ya. Mereka dibikin dengan gendang ya, taganing ya. Jadi masalah ukuran kan saya belum jelaskan tadi nih, ukuran bambunya untuk terakhir kali. Ukuran panjang bambu sekitar 34 cm dan jarak kepala dan ke lubang pertama sekitar 1 sampai 2 cm, 2 cm lah biar jangan ada 1 sampai 2 biar optimal. Jarak dari lubang tiup pertama ke lubang nada pertama sekitar 16 cm dan jarak antara lubang nada pertama dan nada kedua 2 cm dan jarak nada terakhir ke lubang pembuangan udara setengah dari lipatan tadi, yaitu di 8 cm, 8 setengah atau 8 bisa saja digenapkan menjadi 8. Sekian penjelasan saya masalah serolik bambu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Jerry yang sudah mempresentasikan hasil kerja individunya. Bisa nggak dimainkan dengan musik tadi ya? Lagunya aja, penutup ya. Lagu-lagu santai ya, contohnya di permahanan atau di sawah bisa juga ini. Yang berjudul Matang.
sangat bagus. Kita beri aplaus sekali lagi.